3, 4, 5, 6. Baris 6 dari bawah, paling sebelah kiri, pinggir kiri. 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari bawah, paling sebelah kiri, pinggir kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hasanal akhlaqi, gitu ya. Orang Islam itu harus memiliki akhlak yang baik. Orang Islam kok akhlaknya buruk, bukan Islam itu, nggak ada diajarin dalam Nabi Muhammad SAW. Harus baik akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang pertama kali yang mau diberesin oleh Nabi Muhammad ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak dulu. Akhlak dulu yang mau Nabi beresin. Bagaimana tata krama kepada Tuhan Allah, bagaimana tata krama kepada sesama manusia. Tata krama kepada Allah, punya tata krama, punya sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata krama kepada Allah Tuhan kita, salat. Salat itu akhlak orang Islam. Kalau orang Islam tidak sholat, atau sholatnya masih males-malesan, atau kadang sholat, kadang kagak, kalau sempat dia sholat, kalau lagi sibuk sholat ditinggalin, itu orang akhlaknya sama Allah nggak ada sopan santunnya. Dan punya tata krama yang baik kepada sesama, tata krama kepada orang tua, kedua ibu bapak, tata krama kepada tetangga, tata krama kepada saudara, tata krama kepada masyarakat di lingkungan, tata krama kepada seakidah, tata krama kepada sebangsa, setanah air. Punya tata krama Islam itu diajarin oleh Nabi kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergauli orang lain dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita. Ucapan termasuk akhlak. Ucapan termasuk akhlak. Orang yang akhlaknya bagus, orang yang akhlaknya mulia, ucapannya akan selalu mendatangkan kesejukan, ketenangan, kedamaian, persaudaraan, persatuan. Energi-energinya kasih sayang positif, itu akhlak. Maka yang dicontoh oleh kita Nabi Muhammad SAW, yang dicontoh oleh kita ulama-ulama yang mewarisi Nabi Muhammad, akhlaknya bagus. Jangan cuma ngepen doang, banyak. Tapi kalau tidak, sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, itu bukan yang patut kita contoh. Itu orang Islam akhlaknya harus bagus. Sama pemimpin kita akhlaknya bagus, harus dibedain. Ini orang biasa datang ke rumah main, sama Pak RT datang ke rumah, beda penyambutannya. Bukan membeda-bedakan, karena memang di Islam begitu. Orang itu punya derajatnya masing-masing, punya makomnya masing-masing. Ada ustadz datang juga lain lagi. Begitu. Apalagi yang datang sekelas misalnya wali kota, jangan dicuekin. Pantas sekarang umbul-umbul, penyambutan warga, memang begitu di Islam. Oh ngapain? Wali kotanya juga nggak memperhatikan kita. Bukan begitu, bukan masalah memperhatikan atau tidak, akhlak. Orang Islam itu harus hasanal akhlak. Dia bisa menempatkan akhlaknya dimanapun, dengan siapapun. Oh bisa begitu? Iya, kan di kitab Risalatul Mu'awana udah jelasin. Ini mah cuman nambah-nambahin. Risalatul Mu'awana kemarin yang kitab pertama kali tuh udah dibahas. Siti Aisyah malah mengajarkan seperti itu juga, istri Nabi. Beda. Apalagi kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kalau berselawat kepada Nabi itu hasanal akhlak. Hasanal akhlak kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Akhlak kita kepada Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi, banyakin selawat. Banyakin selawat
itu akhlak kita pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak kepada Allah, banyakin sholat, banyakin zikir. Nah, sholat apa yang udah kita kerjain? Itu akhlak kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diperintahin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, yang bagus. Kemudian wasi'as sadri, orang Islam itu harus punya sifat lapang dada, berlapang dada. Ada yang mau negur, ayo silakan. Mungkin saya salah, perlu ditegur, ayo silakan, siapa yang mau negur. Gak perlu ngambek-ngambek, gak ada di sana tuh ngambek-ngambek. Kalau kakak setuju, tegur. Sampai tadi saya kasih setuju itu, sampaikan. Dan kita harus lapang dada. Ditegur orang, disalahin orang, dikritik orang, dikasih masukannya yang positif. Kalau yang negatif kagak terima, yang positif. Berlapang dada kita. Jangan bersempit dada. Mau bersempit dada orang anti kritik, anti nasihat. Silakan siapa saja yang mau kasih nasihat. Orang kita diperintahin watawasau bis haqi watawasau bis seru. Murid mau nasihatin guru, nasihati. Tapi murid menasihatin guru, caranya ada caranya. Kalau guru mah emang nasihatin murid. Nah kalau murid, kalau mau nasihatin guru ada caranya. Orang tuanya murid mau nasihatin guru ada caranya. Apa namanya ini? Jadi siapapun kalau mau ngasih masukan, ngomong itu suplemen kebaikan buat kita. Mau nasihatin silakan. Memang kita hidup harus saling memberi nasihat. Ustaz juga kan manusia, bukan malaikat. Malaikat kagak pernah berbuat salah. La ya'sunallaha ma amarahum, ya kan? Kalau manusia mah kita kan begitu, kebaikan mah kita tonjol-tonjolin, tapi ketika keburukan mah kita umpet-umpetin. Ya gitu kan manusia gitu kan ya. Sifat kita yang buruk-buruk, yang gak bagus kita umpet-umpetin. Kemaksiatan kita, perbuatan dosa kita umpet-umpetin. Jangan sampai tahu orang lain, bahkan istri sendiri pun jangan sampai tahu. Tapi kalau kebaikan mah kita resep orang lain pada tahu. Coba begitu. Jadi lapang dada, semua orang punya salah. Gak ada yang gak punya salah. Manusia, selagi dia itu namanya manusia, bukan malaikat, bukan Nabi Muhammad SAW, punya salah. Maka ketika ada yang nyalah-nyalahin, ya lapang dada aja. Kalau kita salah ya kita perbaiki. Kalau memang kita tidak salah, ya lapang dada. Namanya orang, rambut boleh sama hitam, suku boleh sama, bangsa boleh sama, kan pikiran beda sesuai ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Seorang profesor pandangannya tentunya berbeda dengan seorang biasa. Ilmunya udah jauh. Seorang anak yang mulia tentunya sikap hidup dan pandangan hidupnya berbeda dengan orang yang sayyi'al akhlaqi, yang akhlaknya lapang dada. Kemudian lainal janibi, ramah, rendah hati. Apa lainal janibi? Ramah bukan rendah hati, apa lemah lembut. Orang semakin belajar akhlak, dia akan semakin lemah lembut dengan ucapannya, dengan perkataannya. Belajar akhlak berarti ini ngajinya udah sampai ke belajar akhlak. Kalau ngajinya baru sampai ke belajar syariat, walau kasar kata-katanya, haram, neraka, kafir. Gitu. Berarti belajarnya baru syariat, baru fikih,
baru kepikir dia. Sehingga begitu gampangnya begitu menjas orang, menghubungi orang seperti itu. Belum masuk ke bab akhlak. Kalau bab akhlak nggak begitu. Iya, mereka orang kafir tapi sikap dan ucapan kita nggak begitu akhlak. Maka di Islam itu belajarnya jangan cuma di syariat, belajarinlah akhlak, belajarinlah akidah, belajarinlah tafsir Al-Quran, pelajarilah hadis, baru dah tuh wawasan kita luas. Kagak berani kita sok Allah subhanahu takut kita. Muslimah sampai di tengah orang begitu, orang kekafiran kita juga kita nggak tahu. Jangan begitu kan? Akeh kang hafal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafire dewe dak digateke yen isi kotor hati akal. Lah kita ngaji jangan pada kotor otak, jangan pada kotor hati. Justru otak kita harus positif, hati kita harus positif. Kalau baru nyampe begitu, ngajinya sak maratannya belum ke tingkat-tingkat selain. Ngaji itu harus benar. Terus ngaji, terus ngaji, terus ngaji. Jangan cukup ngaji sampai di sini. Terus saya belum apa-apa. Ngerti agama, masih kurang, masih kurang. Nah itu. Mahfudul janahi. Orang Islam itu harus rendah hati, rendah hati. Lil mukminina, terutama kepada orang-orang beriman. Kepada sesama orang Islam harus rendah hati. Lamu takabbiron, nggak boleh sombong. Sombong itu apa? Nggak nerima kebenaran. Sholat benar dari Allah, Rasulullah nyampein sholat 5 waktu. Orang yang nggak mau sholat 5 waktu sombong. Jadi sombong bukan gelagat doang lakukan. Nggak mau sholat sombong. Sombong sama Allah. Dosanya gede, jangankan sombong sama Allah, sombong kepada sang manusia, dosanya juga gede. Kalau sombong kepada manusia, dia merasa benar ketimbang orang lain. Saya yang paling benar, orang lain salah. Saya yang ada di ihdinas siratal mustaqim, yang lain sesat. Sombong. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun faqajannaba wattaqi. Setiap pertama kita mau ngaji itu dibaca tuh. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun faqajannaba wattaqi. Sebetulnya yang patut sombong mah Tuhan kita Allah. Raja di raja, menguasai alam semesta ini, yang ngatur kehidupan kita, yang bisa mematikan, yang bisa menghidupkan, yang bisa mengangkat derajat orang, yang bisa menjatuhkan derajat orang, yang bisa memuliakan, yang bisa menghinakan, ngasih rezeki kepada kita semua. Siapa yang ngasih? Allah. Yang patut sombong tuh Allah. Tapi Allah kagak ada sombong-sombongnya sama kita. Yang diceritain sayang banget, nggak ada sombong-sombongnya. Kalau Allah mau sombong, Allah lebih berhak. Mahsusatun, Allah lebih berhak. Maka jannah wattaqi, maka jauhi diri kita bersikap sombong. Bukan sikap kita itu, bukan sifat manusia itu. Allah aja Tuhan kita bersombong. Yang membuat orang sombong apa? Punya ilmu. Banyak orang punya ilmu, merasa pendidikannya cakep, menguasai ilmu ini tinggi, sombong, merendahkan. Nah, dia mah sarjana Indonesia, ada sarjana luar negeri, sombong.
Emang apa bedanya sarjana luar negeri sama Indonesia kalau sama-sama sungguh-sungguh belajar ilmu, dapat ilmu? Emang beda ilmu agama di Indonesia sama ilmu agama di Mesir, sama ilmu agama di Madinah, sama ilmu agama di Mekah? Sama. Mau di pesantren kita belajar juga udah sama aja belajar seperti di Mesir. Nah, sama, tinggal melengkapi dapat gelar. Memang kuliah kan udah dipelajarin semua pelajaran agama di pesantren. Tafsir ini udah belajar, ini udah belajar. Cuman apa ngelengkapin supaya kita dapat sarjana sarjana 1, sarjana sarjana 2. Supaya diperbaiki berpikirnya secara sistematis gitu. Yang tadi ya pikirannya berantakan, omongannya kurang sistematis, di situ diajarin. Belajar ngomong. Sama, nggak boleh sombong dengan ilmu. Yang punya kekuasaan jabatan, yaitu ujiannya sombong. Yang ditokohkan, dihormati di masyarakat, di lingkungan, sombong. Banyak di situ yang timbul sombong. Hati, sombong bukan sifat orang Islam. Wala mutajabbiron, tidak angkuh, tinggi hati, tinggi. Merasa tinggi, merasa paling hebat. Orang kalau udah merasa paling hebat dari di antara yang lain-lainnya, susah diatur. Nggak bakalan. Kenapa? Dia merasa lebih hebat dari siapa sampean ini? Siapa kamu? Siapa lo? Gua paling hebat di sini. Itu mutajabbiron. Angkuh. Susah kalau orang angkuh, nggak bisa merendahkan hatinya, nggak bisa merendahkan diri orang lain, sehingga dia tidak introspeksi diri. Padahal sebetulnya dengan dia menunjukkan keangkuhannya itu, dia sedang menunjukkan kualitas dirinya yang sangat rendah. Wala tami'an fin nasi, wala tami'an, orang Islam itu tidak tamak fin nasi dalam urusan manusia, nggak tamak tapi rakus sama gitu ya. Tamak. Wala harison, dan tidak rakus ala dunia, atas kehidupan dunia, nggak rakus, nggak tamak. Kalau orang rakus, orang tamak, timbulnya pelit dia, merakus. Kalau diberi sama orang lain meresep, tapi kalau beri sama orang lain kagak resep. Tamak, rakus. Orang yang tamak dan rakus, sedekahnya sedikit. Orang yang tamak dan rakus nggak bakal mau mengeluarkan zakat. Pelit dengan uang yang dimilikinya, karena dia akan mengumpulkan hartanya, ditumpuk-tumpuk, dibanyakin, cuman ngurusin dirinya sendiri, nggak mau ngurusin keadaan orang lain, nggak ada simpatinya dengan kesusahan orang lain. Kenapa? Hidupnya tamak dan rakus kepada kehidupan dunia. Kalau udah tamak dan rakus, akhirnya nyari rezeki, agak pikir-pikir mau jalan apa kayak, yang penting dapat duit banyak. Mau orang lain itu menderita akibat kita, masa bodoh. Gitu kan? Karena ada nyanyian udah digambarin begitu kan sama dulu Iwan Fals Bento ya kan. Itu nyanyi lagu pencerahan orang tamak itu. Maling kelas jorong, maling kelas dari itu kantong sampah. Siapa yang mau berburu datang padaku, sebut namaku 3 kali, bento. Ya asik, yang penting gue hidup asik. Orang lain mau terserah apa, nggak ada urusan. Jadi banyak lagu-lagu yang inspirasi yang tidak ditemakin agamis, tapi itu sebetulnya agamis. Wala musiron laha, tidak mengutamakan dunia,
alal akhirati atas akhirat. Nggak mau mengutamain dunia atas akhirat. Zaman dulu, zaman sahabat itu mereka mengekspresikan, ya, mereka mengekspresikan apa? Mengamalkan bahasa kita lagi, mempraktekkan, tidak mengutamakan dunia atas akhirat. Dengan habis sholat nggak buru-buru. Habis sholat dia zikir dulu, ya, zikir. Nggak langsung buru-buru kayak hidup sampai sholat dikejar-kejar dunia dulu. Udah sholatnya kagak khusyuk, habis sholat assalamualaikum warahmatullah, dah kabur lagi. Seakan zikir dulu. Tuh, jadi zikir habis sholat itu sebetulnya ekspresi, tidak memprioritaskan dunia atas kehidupan akhirat. Wa asaral hayatad dunya wal akhirah. Mereka itu orang-orang yang ingkar kepada Allah, memprioritaskan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu khair, lebih baik kemana-mana dari kehidupan dunia. Wa abqa, dan kekal selama-lamanya. Dunia cuma sampai umur 60 tahunan. 60 tahunan nyampainya. Yang udah lewat 60 tahunan, 63 tahun ke atas, udah luar biasa lo, sayang banget tuh Allah, luar biasa lo kasih kesempatan nih supaya lo dapat surga Firdaus, umur gua panjangin tapi buat ibadah udah. Kalau udah umur segitu mau buat ibadah udah, mau ngapain lagi ibadah? Udah umur segitu, harusnya umur udah ada. Udah ikut bergabung dengan orang-orang yang dibelor sono. Ya kan? Itu dikasih kesempatan sama Allah supaya dapat surganya, surga yang PIP apa ya? PIP di atas PIP, PIP. PPIP PPIP. Udah itu mah ibadah aja udah di rumah daripada bengong. Mendingan gua pegang tasbih. Kalau perlu tasbih gede banget. Wah. Emang begitu. Jangan umur segitu masih dipakai. Ya Allah, dengan yang udah umur segitu mah udah beneran, ini mah beneran. Gitu. Laksanain yang baik-baik agama, baca Quran, sholawatan, tasbihan, takbiran, tahlilan, apa kek yang apa nanya-nanya dong mau Ustaz apa lagi ya yang enak nih yang dikirain yang gua belum pernah baca begitu. Cakep. Jangan mengutamakan dunia. Apa contohnya orang yang mengutamakan dunia? Kerja membanting tulang, sholat sampai di tunda-tunda, tar. Masih sibuk. Belum sempat terana masih ada lah antar waktu. Itu namanya masih mengutamakan dunia. Rezeki yang didapat, yang diperoleh, pelit banget buat dikeluarkan di jalan Allah, mengutamakan dunia itu masih. Nah orang, kalau kita mengutamakan dunia, kapan bahagianya hidup dunia? Nggak bakal bahagia, beneran. Mau kaya banget, kekayaan yang nggak datang keberkahan buat dirinya sendiri, buat keluarganya. Maka apa dunia sih yang dikejar? Akhirat. Kalau akhirat kita utamain, dunia dapat cukup, berkah, bahagia, senang, sejahtera. Makanya sahabat-sahabat habis sholat zikir, malam-malam disempetin bangun, tidur dunia, nggak akan mendapatkan keajaiban malam kalau malamnya habis dengan tidur. Datang udah azan subuh, bangun malam, sisihkan, paksain.
kapan lagi waktu saya, kesempatan saya masih hidup? Kapan lagi? Saya bangun. Better kalau perlu di samping telinga kita. Alarm, dupin. Pre. Kalau nggak biasa kan tangan mah jalan aja, matiin doang, tidur lagi nggak apa-apa, biarin malam pertama, malam kedua, malam ketiga nggak apa-apa. Pesen sama istri, Ma, saya, Dek, bangun ntar ya, malam, pengen tahajud nih abang nih. Yang belum punya istri cepat-cepat punya istri, nah, itu paksain. Kalau nggak dipaksain, kapan lagi kita bisa bangun malam? Bener nggak nih? Emang udah dipaksain begitu? Mau katanya mau nyontoh Nabi sama sahabatnya, begitu. Agak sanggup bangun malam? Siapa yang agak sanggup semua orang bisa bangun malam? Sanggup. Kecil ya. Buang air sanggup. Beneran. Nggak ada perubahan dalam hidup kita kalau diri kita itu nggak mau berubah. Ngaji kemana-mana udah sampai kok luar Pondok Cangkeh. Ya kalau nggak mau berubah, mau bangun malam nggak bakalan bangun malam. Sampai malaikat Israel nyabut nyawa kita nggak akan pernah bangun malam. Coba rasakan bangun malam, walaupun nggak rutin, bangun malam. Syukur bisa rutin. Terus. Pokoknya kalau kita akhirat lebih kita utamakan, dunianya ngikut. Tapi kalau dunia lebih utama dari akhirat, dunia aja bisa kagak dapat, apalagi akhirat job. Akhirat akan job. Nggak dapat apa-apa kita di akhirat. Padahal hidup kita dunia akhirat. Ya Allah, dunia kagak dapat. Akhirat job. Raka kita. Ini. Jadi kita berusaha masing-masing. Saya berusaha dengan diri saya sendiri, bapak jamaah berusaha dengan dirinya sendiri. Kan kita cuma nyampein. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr melalui kitab apa ini namanya? Sulamut tahu. Pikir saya lagi nasihatin diri sendiri. Orang saya dibaca lagi dinasihatin sama guru kita nih. Guru kita Al-Habib Al-Alamah. Siapa? As-Syaikh. Udah agak lama Syaikh dulu, itu ilmunya udah banget, tinggi banget bro. Hafizul Quran, Hafizul Hadis, Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi. Tokoh di atas tokohnya para habaib. Jadi lagi ngaji sama tokohnya para habaib kita ini, yang diremehin. Oh subhanallah. Cuman yang nyampein anak tukang kacang gitu aja. Jangan lihat saya mah anak tukang kacang. Bukan anak seorang ustadz, bukan anak seorang kiai, gak ada keturunan saya. Cuman ada keturunan dari Engkong, sono. Kiai Haji Muhammad ya, Baji ya. Gitu, turunan. Dulu guru saya begitu, lu mah ada keturunan Nus, mudah-mudahan lu mah jadi ustadz. Gitu, guru saya bilang gitu. Cuma ada keturunan di sono. Kalau dari keluarga nggak ada saya, nggak ada. Jangan dilihat saya, dilihat kitab yang kita baca luar biasa ini pegangannya. Ulama-ulama besar. Subhanallah, kita lagi belajar pegangan ulama-ulama besar. Mantap nih ilmu. Jadi itu, jangan ngutamain dunia orang Islam ketimbang akhirat. Wala jami'an lil mali, orang Islam itu sikapnya tidak menumpuk-numpuk harta uang, kagak ditumpuk-tumpuk. Buat apa sih numpuk-numpuk duit? Duit kagak bakal dijual mati.
dibawa mati kalau duitnya disedekahin. Duitnya dipakai buat beramal. Kalau duit ditumpuk-tumpuk, malah duit yang ngerocos minta tanggung jawab kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man jama'al mal min ghairi haqqi salatahu Allahu 'alal ma'i wattin." Kalau orang hidupnya numpuk-numpuk harta, numpuk-numpuk duit, ditumpuk terus, waduh. Maka Allah akan kuasakan dirinya kepada air dan tanah. Bisa hidupnya dikelepin sama Allah di air. Bisa hidupnya ditenggelamin di tanah seperti Qarun. Udah ada kan contohnya Qarun. Numpuk-numpuk harta. Emang begitu, Allah janji orang kalau numpuk-numpuk harta di dunia, liatin aja. Kalau enggak, gua pendam di bumi, gua kelepin di air. Mau begitu? Mau begitu? Itu udah begitu keputusan Allah. Jangan numpuk harta. Agak bakalan kita bawa sampai mati. Yang kita bawa harta sampai mati, harta yang sedekahin, harta yang zakatin itu yang bakalan kita bawa. Kalau nggak begituin, yang nggak bakal kita bawa. Bahkan jadi rebutan buat anak keturunan kita. Jadi jangan tunggu-tunggu. Sedekahin. Setelah sedekahin baru sisanya boleh dah tuh. Mau dibangun apa kek? Wala mani'an lahu, dan tidak mencegah uangnya, tidak mencegah hartanya an haqqihi untuk diberikan kepada orang yang berhak nerima. Wa fi amwalikum haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di Al-Qur'an begitu, di harta kamu itu ada hak orang lain. Ada hak-hak orang lain yang hidupnya susah, yang belum kaya minta-minta, dan orang yang belum kaya yang hidupnya susah tapi jaga kehormatan, gak mau minta-minta, gak mau, gak bagus minta-minta. Tapi ada juga yang terpaksa minta-minta. Itu hak mereka, keluarin di harta kita yang kita peroleh. Kan nggak dapatnya nggak banyak, ya walaupun kagak banyak, ada hak orang lain, keluarin. 2,5%, 5%, 10%, ya kita atur aja. Sanggup 2%, sanggup 5%, sanggup 10%, saya sanggup 50%. Begitu. Ada sampai yang ngasih 100%, jadi rendah buat orang lain semuanya. Cuma insya Allah, ya Allah yang ngidupin gua, karena Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih minum, Allah yang ngasih sehat, Allah yang ngasih sakit. Begitu. Di Al-Quran begitu ya. Ini ngasih 2,5% aja, agak percaya diganti sama Allah. Diganti sama Allah beneran, diganti sama Allah, diganti 10.700 bahkan tanpa hisab, tanpa batas. Al-Quran, percaya sama Al-Quran. Allah itu ada, janji Allah itu benar, janji Allah nggak bakal meleset. Maka jangan ragu. Allah ada, janjinya benar, nggak bakal meleset. Maka jangan ragu, jangan sekali-kali meragukan Allah. Ntar hidup kita akan diragukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beneran. Yang udah kaya rajin sedekah, makin kaya dah. Yang udah banyak duit rajin sedekah, makin banyak duitnya. Orang kita lagi susah disuruh sedekah di Al-Quran. Yang lagi susah, yaitu waktunya buat sedekah. Entar dihilangin kesusahannya udah lagi susah, pelit banget buat sedekah, ya udah dibiarin sama Allah, susah dah lo. Cari-cari masalah sendiri. Subhanallah. Ini nih, bahkan surga itu ada pelangnya nanti. Ada pelangnya. Maktubun ala babil jannah.
Wa mani'iz zakat wa dayus. Ada pelang itu surga nanti. Surga engkau haram buat orang yang pelit sedekah, buat orang yang nggak mau mengeluarkan zakat, buat orang yang biarin keluarganya berbuat serong. Istri kita berbuat serong dibiarin aja, nggak bakalan masuk surga. Lu istri lu serong, lu malah balas lu serong lagi. Anta haram. Yadkhul ila jannah, haram masuk surga. Sedekah pelit banget. Jarang-jarang sedekah. Haram masuk ke dalam surga. Tahan memang. Waduh. Nah terus Allah, saya sholat jamaah, saya sholat sunnah yang lain masih itu pelit banget sedekah. Kalau udah dikasih tahu di pengajian, maktubun ala babil jannah anta haram ala babil waman yang zakat wadayu. Siapa yang nyampe? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu di Al-Quran udah nyampein, hadis udah nyampein, super lengkap, full. Mau ngeles kemana lagi kita? Nggak bisa ngeles lagi. Mau beralasan apa lagi? Nggak ada alasan. Al-Quran ada penjelasan, hadis Nabi Muhammad juga jelasin. Nah, ini jadi ini sifat-sifat orang Islam seperti begitu. Innallaha jawadun yuhibbul jawad. Terakhir kata Nabi Muhammad, Innallaha jawadun, sesungguhnya yang maha dermawan. Allah maha dermawan. Siapa sih yang dikasih rezeki sama Allah semuanya dapat? Yuhibbul jawad, maka Allah mencintai orang-orang yang hidupnya dermawan. Semakin Allah cinta, hidup kita makin bahagia, semakin selamat. Kita hidup dicintai sama Allah. Ini para jamaah, nanti kita lanjutin. Wala fatun, wala jafian lahu, wala ghalidun, wala marian, wala mujadilan, wala mukhasiman. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Jadi memang dosisnya ditinggiin buat introspeksi diri kita masing-masing supaya ada perbaikan hidup. Jadi kalau ada pengen perbaikan hidup ya kita amalin. Kalau hidup mau begini-begini aja gak ada perbaikan, ya udah gak usah diamalin. Susah amat, repot amat, hidup mau tinggal pilihan. Kalau mau ada peningkatan hidup, amalin. Kalau mau hidup tetap begini-gini aja, ya udah ngaji aja, tapi nggak diamalin, terserah. Tapi saya menganjurkan sedikit demi sedikit amalin ilmu diamalin, dia akan berbuah. Ilmu kalau kita nggak amalin, tak ada efek pengaruh kebaikan apa-apa buat kita yang lain.